netizen.com, berjumpa lagi nih bersama saya Ria Rizky, tapi bukan di studio. Ria sekarang lagi ada di rumah salah satu bakal calon wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024. Mungkin ada yang udah tahu ini rumah siapa? Kalau yang belum, ikutin Ria yuk. Lah, di mana nih warung Bang Dul ya? Laper lagi. Aduh. Di dalam kali ya? Ah, coba sana ah. Ngapain? Ini ternyasar lu. Lu ngapain? Bang Dul, mau nyari makan. Waduh. Di mana nih jajannya? Menghina lu. Lah, Lu nggak lihat gua rapi begini? ya Dagangan tutup. Kalau hari Sabtu Minggu aja buka. tutup. Emang mau belanja apa? Mau makan di situ warung Bang Dul. Sabtu Minggu, udah Sabtu Minggu sekarang ini abang lagi nyalonin jadi wakil gubernur nih. Ah ya udah, ngobrol aja Ngobrol gimana? dong, ngobrol. Asik nih. Nyasar nggak kemari? Nyasar dikit. Nyasar dikit ya? Emang tahu abang punya warung? Berkira, ya Allah itu udah terkenal dari ujung sampai ujung. Ujuk ya kalau di daerah sini mah udah pasti tahu orang-orang. Ya, apalagi ini nyalonin ini kemarin bikin heboh ini gimana? Aduh. Ya namanya semua mendadak pasti harus heboh kan. Kecuali persiapannya lama. Ini orang Senin diperintah, langsung Selasa daftar, langsung Rebo daftar. Aduh, ampun deh. Enggak, nih Ya. Bang, tar dulu. Hmm. Sebelum nama Abang muncul, Hah. di survei-survei itu yang ada nama Pak Ahok Ya, nih, ya. Pak Basuki. Betul. Kenapa tiba-tiba jadi nama Bang Dul nih? Gini. Gimana nih Ini ceritanya boleh, nih? Ini boleh belagu dikit kali. Boleh, gimana nih Bang? Ini kan alhamdulillah ini berkah MK nih. Ya kan berkah MK nih. Betul. Artinya betul. alhamdulillah, maaf. PDI Perjuangan bisa maju sendiri. Kemarin kita udah kepepet, udah nggak ada nih celah nih, jalan udah nggak ada kan. Nah, memang yang tadi apa namanya Empok bilang Basuki PUPR kan. Iya betul. Kemudian Ahok, itu memang udah terdengar tuh wacana tuh. Iya. Tapi menjelang sini saya pernah dengar Pak Basuki, gue capek umur gue udah 77, gitu, ada aman, kita nggak ada saingan kan gitu kan. Ahok. Nah sebetulnya jujur ada lagi nama satu yang namanya Bang Anies. Betul. Ya kan? Nah jadi boleh sombong juga kali Pok. Seminggu sebelum pengumuman, seminggu sebelum abang dipanggil Bu Mega, terdengarlah dua nama memang yang menjadi calon gubernur. Ya pertama Bang Anies. Bang Anies. Kedua Ahok. Cuman yang kita bikin senang hati nih. Siapapun makannya, wakilnya pasti Rano Karno. Itu terdengar. Oh. Walaupun kita sendiri, ini bener gak sih? Ini bener gak sih? Nah, jadi singkat kata begini, kenapa waktu abang ngedaftar, istri abang gak ada. Jadi hari Senin subuh, anak-anak, istri, cucu, mestinya sama abang ke Bali. Karena liburan. kebetulan bukan liburan, ada kunjungan kerja. Ada kunjungan kerja. Kunspek spesifik untuk pendidikan di Bali. Jadi mestinya abang berangkat ke Bali kan. Tiba-tiba hari Minggu malam saya ditelepon Pak Sekjen. Halo gitu kan. Halo, tidak boleh meninggalkan Jakarta. Maksudnya apa nih Pak Sekjen tidak boleh meninggalkan Jakarta? Saya bilang Senin saya pagi subuh udah berangkat. Udah tiket, udah hotel, udah mobil, udah sewa sekarang. Pokoknya tidak boleh meninggalkan Jakarta, siap untuk dipanggil. Waduh. Nah lo. Siang, sore, malam itu diteleponnya. Malam. Waduh. Sementara besok subuh, Minggu malam tuh. Subuhnya mesti berangkat ke bandara. Singkat kata, istri, cucu, anak, mukanya cembetut terbang deh dia ke Bali. Yang Papa bilang, Papa nggak bisa berangkat, kamu doain aja. Mudah-mudahan Papa bisa nyusul. Masih punya harapan nyusul. Tunggu betunggu, kita akhirnya dipanggil sama Bu Mega. Sebetulnya saya udah siap untuk nggak maju.
Udah deh cukup di Komisi 10 aja deh. Ya maaf umur udah 63. Nggak tua-tua amat, masih bisa jalan-jalan sih. Tapi artinya saya mau fokus udah deh, saya bantu pemerintah untuk masalah misalnya pendidikan. Kemudiannya kebudayaan, ya kemudian apalagi pariwisata. Mau ke situ aja lah. Cukuplah di dunia birokrat. Dipanggil lah saya sama Bu Mega kan. Makan siang bersama Ibu. Berdua aja tuh. Ada satu orang, ada Bang Oli Dodo Kambe, Gubernur Sulawesi Utara. Ya. Ibu bilang, "No, ini saya bicara sebagai ketua umum. Hak prerogatif saya dan tidak ada diskusi. Kamu saya perintahkan menjadi wakil gubernur DKJ." Waduh, kaget kan? Ini berdegup, kencang nih. Iya kan? Waduh, nggak salah nih. Nggak ada diskusi. Jalankan atau tidak? Saya boleh izin, Bu. Masih ada izin. Masih izin, nanya dong. Ya kan kita jadi wakil. Iya, betul. Kita kan nggak ngebayang apakah gubernurnya, walaupun PD Perjuangan bisa maju sendiri. Artinya bisa jadi gubernur, bisa jadi wakil gubernur. Saya nanya kan ke Ibu, Bu izin. Siapa yang jadi gubernurnya? Supaya kan saya tahu. Yang jadi gubernurnya yang namanya Pramono Anung. Kaget lagi saya. Hah? Bu, saya boleh nanya? Kenapa? Mas Pram mau? Belum mau dia, orang perintah saya harus mau. Waduh. Apa? Kenapa Bu Mas Pram? Maaf, saya nggak mengecilkan kemampuan Mas Pram. Mas Pram itu levelnya bukan gubernur, levelnya menteri beliau. Artinya secara administrasi negara beliau paham, administrasi pemerintah beliau paham. Udahlah, ada paling paham lah. Pertanyaan saya, apa mungkin Mas Pram mau? Harus mau, ini perintah. Saya bilang, Bu boleh nggak saya tanya walaupun nggak ada diskusi. Kenapa sih Bu? Masih kekeh ya, penasaran ya. Karena ini sebetulnya mulut saya ini mau ngomong. Oh, Bu, oke. saya di Komisi 10 aja deh Bu. Saya siap buat dipecat dari partai kalau memang ini satu konsekuensi. Waduh. Karena artinya kalau kami ini kan memang partai kader. Itulah yang disebut petugas partai. Ada dalam ADART. Siapapun harus siap ditugaskan di mana saja kalau memang perintah sudah dijalankan. Nah, saya cuma minta, Bu, kenapa sih? Nah, ini yang bikin saya jujur agak terkejut mendengarnya. No, sebentar lagi Jakarta akan ditinggal. Maksudnya apa, Bu? I-nya bakal pergi. Dia akan jadi DKJ. Ibu kota yang nggak ada lagi. Setelah itu Jakarta mau jadi apa? Saya pertama sih agak ngangak juga sebentar. Nah, ini yang bikin saya lebih ngangak lagi. Dia tunjuk saya, kamu kan Betawi. Kalau Jakarta nggak ada, Betawi ada di mana? Waduh. Saya minta maaf mungkin kalau dibilang asli, saya bukan asli Betawi. Tapi maaf, saya lahir di sini, saya gede di sini. Ayah saya dari Sumatera Barat, tapi nyak saya Betawi. Tapi kalau ditanya soal Betawi, darah saya ini ngalir. Yang kedengeran di kuping ini berjujur. Walaupun saya minta maaf nggak ingin jual nama Benyamin, nggak ngejual nama Sabeni. Yang kedengar ke kuping ini, sekali-kali gue mau lihat lu jadi gubernur dulu. Ini apa sih gitu kan? Nah singkatnya, begitu ibu ngomong Jakarta akan ditinggal, dia akan sendiri, Jakarta mau jadi apa? Itu saya juga terpikir. Wah ini tugas yang menarik bagi saya ya. Saya nggak meragukan Mas Pram. Karena itu malam saya ke rumah beliau. Saya minta waktu Mas, saya mau ngadep, saya mau ngobrol. Yo, saya juga mau ketemu kamu. Udahlah. Ke rumah ya Mas Pram. Ketemu Mas Pram. Dia bilang, kamu percaya saya nggak? Ya percaya Mas, saya bilang. Cuman Mas serius mau. Loh ini udah tugas sama kayak pertanyaan. Kamu mau? Ya udah tugas. Ya udah Bismillah kita. Oh udah Bismillah. Oke siap? Oke. Kapan kita daftar? Besok. Kapan kita deklarasi? Enggak perlu deklarasi. Kita langsung daftar. Waduh. Waduh. Itulah Sacet kamu nih. bilang heboh. Iya benar, bikin heboh nih. Nggak siap, Pok. Bayangin nggak? Yang lain deklarasi ada di TV, wartawan banyak. Kan kita Bener. enggak kan? Kita langsung daftar. Rebo jam 11, tanggal 28. Waduh. Maaf, bini masih di Bali. Saya bilang, Mas, istri saya masih di Bali. Emang ada keharusan? Enggak ada keharusan, istri harus ikut. Tapi kebetulan Mas Pram istrinya ikut. Waduh, gue siapin yang nemenin gue kan. Udah deh.
Singkat kata ya nggak ada kewajiban itu, udah. Gimana besok Mas? Wah kita siapin apa Mas? Mas boleh nggak saya bawa oplet? Ah setuju, kamu bawa oplet ya supaya rame. Ya maaf, kebetulan saya kan di BKN, Badan Kebudayaan Nasional PD Perjuangan. Artinya berkesenian itu memang kita sedang dididik oleh ibu kan. Kita punya marching band, kita punya ya kelompok lenong, kita punya segala apa namanya kesenian rakyat kan. Kita libatkan lah, kita panggil Tanjidor, kita panggil ondel-ondel, kita panggil marching band, kita pakai tarian Nusantara. Singkatnya supaya rame. Betul, emang beneran rame Supaya jadinya. rame, gitu kan. Bener-bener rame, Po. iya. Tadinya kita kan oplet parkir di DPP. Jalan ke KPUD. Ini kita lihat, waduh, ini kalau kita dari DPP bioskop Megaria ke KPUD depan UI, ini bisa macet ke Bekasi nih. Oplet kan nggak bisa kenceng, ya kan? Nggak bisa nih Mas, udah kita naik mobil dulu, oplet bawa lagi ke sana. Akhirnya kita start di depan UI. Singkat kata, yang pendaftaran kemarin, ya mungkin karena kita yang pertama, dan unsur kejutnya banyak. Unsur kejut pertama adalah satu, Pramono Anung, itu unsur kejut. Kedua, kita daftar tanpa deklarasi. Betul. Ya kan? Ketiga, ya kita dengan keriaan, karena Mas Pram udah Ran, kita bikin pilkada ini happy. Nah, jadi begitu ceritanya, Po. Bang Dul, yang Ya. bikin penasaran tuh masyarakat tuh sebenarnya ucapan-ucapan Ibu Mega di balik layar. Ya. Makan siang, tentunya nggak cuma ngasih perintah doang dong. Ya. Apakah Ibu Mega itu menyampaikan kenapa Ibu Mega tidak mengajukan nama Pak Ahok misalnya yang sudah pengalaman, kenapa tidak mengusung Anies gitu yang sudah pengalaman juga. Bener, itu Mega pertanyaan yang sempat menarik. bocorin nggak tuh? Itu pertanyaan yang menarik, yang jujur saya maaf sama Mas Pram terus mencari jawaban. Terutama Mas Pram loh. Mas Jadi Pram tadi pas, ini, sorry dipotong Bang. ya. Jadi pas ketemu berdua nih, pada bingung ya. Kenapa kita gitu kan? Ya. Ya maaf kalau saya dalam tanda kutip saya paham. Maaf bukan bercanda. Sampai Mas Pram bilang mestinya kamu jadi gubernur. Ya kalau saya gubernur kan nggak mungkin Mas Pram jadi wakil gubernur. Ya udah Mas Pram gubernur, saya jadi wakil gubernur. Kita kerjasama deh. Pemerintah daerah maaf, mungkin orang pikir saya ya artis, bintang film. Lupa, saya ini udah 11 tahun di pemerintahan. Saya pernah di Kabupaten Tangerang jadi wakil bupati, saya pernah MPR jadi wakil juga. gubernur, kemudian saya jadi gubernur. Singkat kata, minimal secara ilmu kepemerintahan saya sedikit banyak saya tahu. Karena saya juga kuliah tentang itu, saya ambil S1 saya ilmu politik, kemudian saya sempat ambil ilmu kepemerintahan. Saya banyak belajar tentang kebijakan publik, segala macam. Artinya saya paham lah, saya sangat suka sesuatu yang baru. Nah jadi, kita berpikir, kenapa ya? Oh Mas, ini kan akan terjadi transisi kepemerintahan. Betul. Ya kan, maaf. Pemerintahan Pak Jokowi akan berganti dengan Pak Prabowo. Kemudian ibu kota akan berpindah dari Jakarta akan ke IKN. Ini pasti akan, walaupun memang untuk membangun ini nggak mungkin dalam waktu pendek, nggak bisa. Nggak mungkin. IKN mungkin akan dibutuhkan masih waktu 20 tahun untuk pembangunan baru selesai. Tapi kan landasan fondasinya dan perpindahan ibu kota ini udah lama, masih zaman Bung Karno juga udah ada wacana itu. Tapi memang bukan di IKN sekarang, itu adanya di Kalimantan Tengah kalau saya nggak salah. Nah singkat kata, kita coba analisa apa sih Mas, kenapa sih kita? Oh ternyata karena transisi ini, Jakarta ini harus segera menentukan mau jadi kota apa. Dia bukan ibu kota. Mungkin kalau Kang Emil bilang ini global city. Mungkin kita bisa bilang kota jasa, atau kita bisa bilang kota budaya. Ini harus segera nih, karena jangan lupa Jakarta ini bukan hanya milik Indonesia, dia punya sister city dengan beberapa kota di negara lain. Yang ada konektivitas yang nggak bisa kita ini nih. Artinya kita harus declare nih. Begitu gubernur wakil gubernur terpilih, visi misinya harus jelas mau kemana. Nah ini harus kita sebar ke sana. Ya maaf, walaupun ibu kota di IKN, saya sangat yakin akan lamban untuk beberapa ya istilahnya kedutaan Indonesia atau kedutaan luar yang ada di Indonesia akan bergeser ke IKN. Mungkin juga itu menjadi proses yang
membutuhkan waktu yang cukup Betul, lama. betul. Nah jadi untuk mengisi kekosongan ini Jakarta harus segera. Itulah kenapa Pramono Anung yang diminta. Karena dia paham. Emang Pak Anies sama Pak Ahok dianggapnya nggak paham kayak begituan ya sama Bu Mega? Tadi saya awali ini akan terjadi perubahan transisi pemerintah. Ya kan? Dari Presiden Jokowi kepada Presiden Prabowo. Diperlukan orang yang untuk jadi jembatan ini. Karena jangan salah, pemerintah pusat memerlukan pemerintah daerah. Jangan hanya Jakarta loh. Pemerintah pusat memerlukan pemerintah daerah. Karena di sana ada APBN yang harus disampaikan pada APD. Pemerintah daerah juga membutuhkan pemerintah pusat. Artinya itu yang selalu disebut harmonisasi harus lebih diutamakan. Mungkin tolak ukurnya Mas Pram dengan Pak Jokowi dekat, Mas Pram dengan Pak Prabowo dekat. Ini untuk mempermudah harmonisasi pemerintahan itu sendiri. Itu politik besar ya, sebetulnya. Ini tuh sudah ditanyakan di acara-acara lain, tapi saya pengen nanyain sendiri. Jadi ini titipan atau bukan nih Pak Pram ini? Saya yakin bukan titipan. Yakin bukan titipan. Artinya begini, maaf ya. Secara politis mungkin Mas Prabowo, Pak Prabowo presiden kita berbeda dengan Pramono Anung. Kalau mau titipan dia pasang orang dia. Oh boleh, bisa. Percaya? Ini politik nih. Maaf, kalau boleh saya sebut ada Bang Dasko. Betul, Ya kan? Betul. Kalau memang ini menjadi titipan, lebih bagus Pak Prabowo sebagai presiden, dia menitip kepada kadernya sendiri. Ini tidak. Maaf, beribu maaf. Ridwan Kamil, dia bukan representatif Gerindra. Dia adalah Golkar. Artinya Ridwan Kamil juga bukan orang titipan. Ini memang profesional. Nah ini menarik karena disiplin ilmu. Maaf, 3 pasang ini berbeda-beda. Tinggal masyarakat milih. Lo mau makan gado-gado, lo mau makan lotek, atau lo mau makan ketoprak. Itu aja pilihannya. Bener. Jadi kalau bilang, oh ini titipan presiden, no. Enggak ya, Maaf. dipastikan enggak ya. Jelas, Pramono Anung adalah kader PD Perjuangan. Rano Karno, PD Perjuangan. Ridwan Kamil adalah Golkar. Siswono adalah PKS. Yang 2 independen. Jelas. Siapa mau titip? Nggak ada yang dititip. Jadi partai anti titip-titipan nih ya PDIP ini ya. Bang Dul kalau ngomongin soal PDIP nih, nama mendiang itu kan ada Soekarnonya. Sangat-sangat identik dengan PDIP. Apakah itu juga yang menjadi alasan Bang Dul masuk nih dan mengabdi lama nih di PDIP? Emang secinta itu ya Bang Dul ya? PDIP? Saya jujur sebagai kader ya. Saya mungkin sebagai kader dimulai 2007. Simpatisan iya. Ya, saya minta maaf. Dasar utama saya suka baca. Dasar utama. Yang saya baca semua hampir rata-rata autobiografi. Hampir rata-rata. Walaupun proses baca saya itu saya mulai dari umur 8 sampai sekarang. Kalau nanti kamu pertanyaan apa yang abang baca sekarang, apapun yang bisa saya baca, saya baca. Tapi dasar utama saya adalah seorang pembaca. Kepandaian saya karena saya bisa imajinasikan bagaimana orang ini membangun. Salah satu yang baca dari sekian banyak, Bung Hatta saya baca. Dia Bapak Koperasi. Saya baca Bung Karno. Itu juga yang berpikir kenapa bapak saya namanya Soekarno ya. Bapak saya itu orang Padang loh. Kakeknya bernama Muhammad Nur. Dulu beliau memang wartawan istana. Salah satu dulu di Waspada Medan, koran. Artinya mungkin karena beliau pengagum Soekarno, anaknya namanya Soekarno. Makanya waktu itu saya ketemu dengan saudara Padang, aneh juga ada orang Sumatera Barat namanya Soekarno. Jadi saya pernah nanya sama bapak dulu, Pak, kok bapak namanya Soekarno sih? Kan bapak Padang. Ya nggak tahu dulu kakek bilang waktu kalau lahir, bapakku lahirnya di Jakarta, ya kan? Kemudian besarnya memang di tebing tinggi di Medan sana. Tapi kemudian kerja kembali ke Jakarta. Jadi dia bilang kalau namanya laki Soekarno, kalau namanya perempuan Soekarni. Singkat kata mungkin saya yakin kakek saya adalah penggemar Bung Karno. Itu tentu sebagai cucu pasti akan terbawa. Betul. Kebetulan yang saya bilang saya suka baca.
Saya baca apa anak-anak revolusi, saya baca Putra Sang Fajar, saya baca apa namanya, termasuk ya yang namanya Siti Nurbaya, itu semua saya baca tuh. Nah jadi dari itu sebetulnya saya belajar. Karena saya nggak punya kemampuan beli. Maaf, kamu mungkin nggak tahu. Saya kecil dari orang keluarga yang sangat bersahaja. Mungkin miskin iya. Punya rumah nggak ada listrik. Punya TV nggak bisa nonton. Jadi kalau saya mau nonton, saya nonton di rumah tetangga yang dia punya warung, yang harus kita belanja baru kita bisa nonton. Saya nggak punya duit. Dari sore saya sudah masuk ke rumahnya, jadi kuda-kudaan anaknya. Jadi dia naik sini, saya main kuda-kudaan supaya saya bisa nonton TV. Nah, itulah sebuah proses-proses panjang yang menemani saya adalah buku. Gitu. Sampai akhirnya kalau terjun masuk ke PDIP juga ada inspirasinya juga itu. Itu salah satu. Sampai saya baca. Ya dalam politik kita punya pilihan yang boleh berbeda ya. Iya. Kayak keluarga saya ini saya nggak mau mewajibkan mereka apa, silakan saja. Tapi saya ada di sini minta maaf secara ideologi cocok sama saya. Maaf, kami kan nasionalis. Kita nggak pernah ribut tentang apa agama kamu, apa bangsa, apa suku kamu, nggak pernah gitu. Saat kita nyanyi Indonesia Raya itu semua kita lebur. Itu nggak mudah gitu. Maaf, mungkin tempat lain ada, tapi saya nggak mendapatkan apa ya perasaan seperti itu. Bahkan sekarang ini kami di luar upacara resmi menyanyikan Indonesia Raya dengan 3 stanza. Betul. Tidak 1 stanza. Kenapa 1 stanza? Karena lagu itu terlalu panjang sehingga untuk pengerekan bendera hanya 1 stanza. Belakangan ibu minta kita nyanyi 3 stanza. Pertama kali saya mikir, kenapa 3 stanza? Wow, ternyata dari 3 stanza itu lengkaplah itu Indonesia Raya. Saya suka yang seperti itu. Saya baca kenapa Pandu, kenapa Jiwa dulu, kenapa Raga. Ya apa perlu raga atau jiwa dulu, itu menarik. Itu kadang-kadang membuat saya sama ibu suka diskusi. Saya tidak menyatakan dekat dengan ibu, tapi saya pernah dekat. Kenapa pernah dekat? Karena waktu pandemi cukup saya itu jauh. Ya kan hampir berapa tahun, 2 tahun saya nggak pernah datang, nggak pernah ketemu ibu. Dulu mungkin dalam tanda kutip sering saya diskusi sama Ibu Mega. Sampai nanti saya coba kamu nanti putar lagu yang saya ciptakan buat Ibu Mega. Putra Sang Fajar judulnya. Itu saya bikin syair tentang Megawati Soekarno Putri. Ada hal yang menarik. Waktu itu memang Mbak Yanti Sukamdhani ingin bikin buku tentang Bung Mega. Itu saya baca, saya dapat terinspirasi, saya bikin lagu. Syairnya saya udah catat. Saya ketemu Ibu Mega dulu. Bu, izin. Kenapa? Saya mau bikin lagu tentang ibu. Terus kenapa? Ya saya mau minta izin. Loh, kamu yang ciptain kok kamu izin sama saya? Maaf bu, ini syair. Enggak apa-apa, terserah. Menurut kamu saya apa? Catat aja. Mungkin orang kalau ngelihatnya, ya belakangan keras, ya bukan keras kasar, keras. Ya, begitu ibu kita, ya. begitu. Makanya kadang-kadang teman-teman anak-anak wartawan juga kaget-kaget kan. Ibu begitu gitu loh. Ya maaf, kita sudah biasa mendengar beliau marah, beliau. Begitulah ibu. Saya anggap itu ibu sendiri gitu kan. Nah jadi artinya waktu saya minta izin itu, silakan aja ngapain kamu minta izin. Itu kan lagu ciptaan kamu. Jadilah lagu itu. Nanti kamu bisa dengar lagu itu, bisa lihat di YouTube. Di YouTube ada ya? Putri Sang Fajar. Kalau boleh dibandingkan nih, Bang Dul, antara Ibu Mega dengan Bang Dul dan Ibu Mega dengan Pak Pram, lebih dekat siapa tuh? Saya mungkin maaf lebih dekat dengan Ibu Mega. Oh iya? Ya. Mas Pram tuh dekat, kenal tapi nggak dekat. Karena kan dalam frame yang berbeda. Mas Pram kan tidak DPP. Dia nggak pernah datang ke DPP. Dulu iya. Tapi pada waktu Mas Pram sekjen, saya belum jadi kader. Tahu. Ya kan, kemudian Mas Pram jadi anggota DPR RI 4 kali, saya belum ini. Dia jadi Menseskap, saya pernah ketemu pada waktu saya jadi gubernur. Ya ikut ratas pernah lah. Tapi kedekatan ini, minta maaf, mungkin jauh lebih dekat kepada Bu Mega. Itulah yang membuat saya begitu ibu perintah, saya terus mundur duduk saya. Kamu kan Betawi. Setelah Jakarta nggak ada, Betawi mau kemana? Nyender saya begini. Waduh, kok jadi begini? Ini sebelum masuk ke ngomongin soal kampanye dan program gitu ya. Ria pernah dengar nih Bang Dul bilang soal yakin akan menang meskipun lawannya nih Bang Dul
pasangan RK itu kan didukung sama 13 partai sekaligus. Mereka kan juga menang nih di Pilpres 2024 kemarin. Kok bisa-bisanya Bang Dul sepede itu bisa menang? Saya nggak tahu ya, saya punya keyakinan saya menang. Kalau memang ini menjadi sebuah kompetisi. Walaupun saya nggak mengharapkan kompetisi ini menjadi menang dan kalah. Dan siapa yang dipilih? Kompetisi kan itu. Nggak tahu saya punya keyakinan itu. Makanya begitu saya maju, langsung hari itu saya bikin surat pengunduran diri sebagai anggota DPR RI. Saya sudah mundur menjadi anggota DPR RI. Konsekuensinya, kalau saya gagal jadi anggota, menjadi wakil gubernur, artinya saya kehilangan masa bakti saya itu satu konsekuensi. Hidup ini pilihan, nggak bisa kita ituin semua. Nah tentu harus yakin menang. Kita paham secara kalkulasi kita 14% lawan 86%. Iya. Yang bisa melawan ini adalah masyarakat. Nah, saya minta maaf, saya tidak suka masuk dalam sentimen-sentimen masyarakat. Tapi tentu hari ini saya menerima kunjungan dari beberapa ormas. Kemarin saya ketemu beberapa ormas. Yang kebetulan ormas ini dekatlah dengan saya. Saya tidak mengatakan kultur Betawi dekat, tapi mereka paham. Saya pernah punya produk tentang sebuah kultur yang memang saya angkat, yaitu sinetron misalnya Sidul Anak Sekolahan. Saya nggak paham kok, saya punya keyakinan bahwa saya akan menang. Saya minta maaf, Kang Emil. Ada Gerindra, Benar, Golkar, benar. PAN Benar. lagi. Inilah begini, Mbak. Gimana Di tengah strategi? perjalanan saya, bahkan sebelum saya bilang iya. Ya, saya kan suka menerima beberapa, bukan utusan lah, ormas. Tapi ini sebelum saya dipilih menjadi wakil gubernur, calon. Dul, lu kasih tahu sama dia. Kita ini warga Jakarta, ini bukan pakaian kotor yang dimasukin ke kota kosong. Kita lawan. Ini betul, ini statement loh. Kita ini punya harga diri. Emang dia pikir kita apa? Wow, itu kalau udah tekad begitu, inget-inget dialog nyak nih waktu ribut sama Babe. Jangankan nih, semut lo injak, semut kecil lo injak pasti gua gigit. Itu yang membuat saya, oh begini ya. Berarti gua bilang, bener lo yakin? Maju dulu. Semaksimal mungkin kita bahasnya, kita perang. Makanya kalau Mas Pram bilang, kita fight. Fight itu bukan berarti buat gontok-gontokan berantem, bukan. Kita kerja keras, tiap hari kita jalan, ketemu masyarakat, kita dengerin aspirasi, kita sampaikan. Orang nanya visi misi apa sih lu? Udah nih ada visi misi. Cuman lu mesti paham pemerintah daerah itu yang namanya visi misi nggak bisa ngebujak-bujak sekarang kita ngomong bangun sekarang. Nggak bisa. Iya, betul. APBD 2024, 2025 udah diketok sama DPRD. Artinya program kita ini yang mesti kita kerjain dulu. Besok kita buka, apa sih? Kesehatan bagaimana? Oh begini. Apa yang kurang? Pendidik, oh begini kurang. Nah baru nih visi misi kita masuk di sini. Artinya visi misi kita hanya bisa kita mulai dari 2026. Itu yang mesti dipahami. Pemerintah daerah ini sebetulnya nggak repot, simple maaf. Dia cuma punya dua urusan. Yang satu urusan wajib, yang satu urusan pilihan. Wajib itu adalah pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, lingkungan, transport itu wajib. Kita belah. Pendidikan apa? PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, mahasiswa. Wewenang Pemda ada di mana? Karena dibagi-bagi. Dulu SD, SMP, SMA itu di wali kota. Kalau SMA, mahasiswa itu di provinsi dulu. DKI gimana? Mungkin bisa semua. Kenapa bisa semua? APBD-nya gede. APBD DKI yang repot kalau swasta mau bikin sesuatu nggak punya duit. Kalau Pemda punya duit cuman bingung mau bikin apa. Mau mulai yang mana? Karena apa? Ada patokan yang nggak bisa kita. Nggak bisa Mbak, misalnya lu bilang, Bang bikin film. Nggak bisa pemerintah daerah bikin film. Nah apa tuh? Ya tiba-tiba Sidul diproduksi oleh Pemda DKI, ya nggak boleh begitu. Tapi kalau sosialisasi budaya boleh. Tapi itu kan ada mekanisme. Jangan mentang-mentang gue bintang film dari orang film terus nggak boleh begitu. Jadi artinya pemerintah daerah itu sudah ada program RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah atau jangka panjang, itu akan diikut. Kemudian kaitan dengan pusat seperti apa.
Berapa besar APBN ada di Jakarta, itu prioritas utama. Kemudian program APBD Jakarta apa saja. Ya sekarang tiba-tiba ngomong, Giant Seawall itu pusat, nggak ada urusan dengan Pemprov, nggak sanggup ratusan triliun itu. Pertanyaan perlu. Kalau nggak Jakarta tenggelam. Semarang aja mau tenggelam kok. Dari berapa puluh tahun tuh Semarang. Nanti gimana Karena- kalau ditagih tuh kalau udah menang tuh? Tuh, makanya kita ingetin sama pusat, itulah tugasnya gubernur. Ketemu Pak Presiden. Pak, ini loh Pak, program nasional ada yang namanya Giant Seawall. Jadi nggak ya Pak? Kalau nggak jadi kita mesti sampein ke masyarakat. Kalau nggak jadi misalnya Pak, ya udah kalau gitu Pemda DKI benerin got aja deh, nggak usah muluk-muluk. Walaupun yang namanya Jakarta Utara kayak kita lihat fluid, Iya. itu air laut udah naik itu. Memang harus ada breaking water, istilah apa nih? Pemecah ombak, memang harus. Bentuknya apa? Bisa macam-macam. Apakah reklamasi utara perlu? Perlu. Tujuan utama bukan buat pelebaran lahan, proteksi wilayah. Cuman maaf, kita udah bikin nih wall. Apa kita mau diemin di atas nggak ada rumah? Maaf, bahasa Betawi bodoh juga dong. Iya kan? Oh, berarti kita bisa bikin kota baru nih. Program lah. Apa pemerintah daerah bisa? Nggak mungkin, ini harus swasta. Karena ini bidangnya spesifik kepada perumahan pembangunan. Makanya maaf. Banten itu, Pantai Indah Kapuk dengan BSD masuk dalam program strategis nasional. Kita lihat tuh, kenapa sih dimasukin dalam program strategis nasional? Kan mereka swasta. Kok negara masuk ke situ? Apa konteksnya? Kita harus tahu tentang itu. Sekolah makanya lu. Dia lagi bingung nanya, gue bisa jawab. S1. Makanya sekolah pemerintahan supaya paham. Beda. Beda kan? Beda jalur kita. Kamu bisa bayangin nggak? Saya kuliah film, terus ngambil pemerintahan. Begitu ya Dul, begitu ya Dul, begitu ya Dul. Iya. Enggak nih, sebelum menang nih, Mhm. kampanyenya harus ada strateginya kan Ya. Bang Dul. Ya, Katanya mau narik Mas Anies masuk ke tim sukses. artinya nggak? begini, kita berharap, bukan mau narik, kita berharap, kan gini Mas Anies ini kan masih punya visi. Iya kan? Maaf bahasa yang bisa paham, sekarang kan Mas Anies nggak ngikut. Ya ajak dong. Ya, kalau bisa kan dong ikut kita dong. Iya kan? Cuman kan kita nggak bisa maksa Bang Anies. Kalau bilang, Dul, gue nggak bisa deh. Ya nggak apa-apa Bang. Abang dulu mau bikin ini, mau kemana sih arahnya Bang? Kasih tahu kita dong. Kita mau lanjutin nih. Maaf, dulu kan JIS itu abang yang bangun. Bagus stadionnya. Cuman infrastruktur transportasi agak nggak bagus nih Bang. Sulit. Bener. Nah, kita tanya problemnya apa sih Bang? Oh begini belum begini. Karena konsepnya ini kan yang saya tahu dari jauh. Ini kan sama seperti dengan Stadion Allianz di Jerman. Stadion di atas, semua infrastruktur transportasi ada di bawah. Ada bis, ada ini, ada kereta bawah tanah. Kalau di Eropa cocok. Kita di sini begitu mau bawa tanah keluarnya kali Ancol. Bagaimana lo? Bisa. Nah, artinya Bang itu Dul. kan harus dilanjutkan. Makanya bilang, oh konsepnya begini, gimana buat infrastruktur transportasi? Oh ini harus ada namanya bahasa rekayasa. Gimana caranya nih? Maaf, Beijing, Shanghai, bikin jalan udah 4 tingkat. Kita harus begitu karena populasi. Cuman kita tanya, kita di mana lewatnya? Nggak bisa, maaf. Makanya itu yang dibilang berkesinambungan. Oke. Bangun kota tuh nggak kelar 5 tahun 10, nggak bangun, nggak selesai. Oke, proyek pertama jadi. Setelah itu mau kemana? Kan ini harus continue. Nggak bisa kita improvisasi mau kita nggak bisa. Karena ini masuk dalam juga, nanti kan kita RPJMD ini lapor ke pusat, Bappenas, masukin ke dalam perencanaan nasional. Ini gimana supaya baik? Apalagi Jakarta dulu ibu kota, pasti dia punya privilege. Nggak mungkin tidak. Karena ibu kota. Nah sekarang ibu kotanya terbang. Itulah Betul. ibu bilang, Jakarta mau kemana? Itu tugas dulu. Yakin deh gue menang. Nah kemarin yang di CFD, Bang Dul yang ketemu itu. Enggak sengaja.
Oh, bukan settingan, bukan ya? Kak, mau gimana mau settingan gini, pagi itu abang jam 6 udah di situ. Karena kebetulan SMA 6, SMA 9, SMA 11 bikin fun work. Gitu kan, jadi nih komunitas bulungan bikin. Udah lama sebelum abang jadi calon wakil begini, udah lama abang memang start. Dengar Mas Pram, Mas saya sekalian, karena Mas Pram itu sebetulnya kan sering olahraga di situ. Cuman mungkin goes. Dulu kan kalau olahraga situ pasti dia kacamata, pakai masker segala macem dong. Saya bilang, ya udah Mas sekalian aja. Jalanlah kita. Ini jujur saya ngomong depan kamu. Baru sama kamu saya jujur nih. Kalau GBK abang udah 2-3 kali jalan. Tapi kalau jalan dari GBK, HI baru kemarin abang jalan. Mas, ini kita jalan, Mas jalan kemana nih? Kita sampai HI. Waduh Mas, gua nggak sanggup nih. Daripada gua pingsan, gua malu. Ya udah nanti aja Mas yang sampai mana sanggupnya. Jalan kita. Tapi akhirnya lewat Komdak naik busway. Saya naik busway jujur. Itu jujur baru 2 kali naik busway. Pertama nyoba sama kemarin. Bukan kita belagu. Ya kalau kita naik busway mau jalan-jalan kita difotoin mau kan capek gitu kan. Bener artis. Ya karena artis kan Artis gitu. beda. Jadi singkat kata kemarin jalan lah turun kita di depan HI. Lagi jalan gitu anak-anak bilang, Bang ada Bang Anies di Pinisi. Oh. Kita nggak mau ketemu dia di Pinisi ya memang tak. Program kita sampai sono kita balik lagi. Okay. GBK. Begitu kita jalan mau ke Pinisi, katanya Bang Anies sudah balik. Kita nggak tahu beliau naik apa juga kita nggak tahu. Udah, balik kita naik busway dari depan HI itu dari duku atas sampai ke tempat titik itu mau pulang kita. Pulang begitu pulang, anak bilang Bang ada Bang Anies tuh dia lagi nunggu situ di ujung. Oh ya udah ya maaf, Mas Pram kenal Mas Bang Anies, saya juga kemarin baru ketemu. Ketemulah kita di situ. Ya gue bilang itu rezeki anak soleh. Oh gitu. Bisa ketemu di situ kan. Heboh teman-teman media. Wah ini setting. Mana mungkin Anies Baswedan mau disetting sama Sidul. Ya kan siapa tahu tiba-tiba jeng-jeng jadi ketua tim. Enggak, Kan saya nggak ada yang bercanda. tahu. Bang udah bantu-bantu kita deh. Kan gitu. Makanya teman-teman gimana? Wah saya bilang kalau Bang Anies mau jadi masuk bantuin tim kita, wah alhamdulillah syukur nih kan seru juga kan. Artinya itu harapan saya pribadi. Cuman kembali ke Bang Anies kan. Cuman itu tidak menjadi satu komitmen kita. Kita berjuang segala macam ya berdasarkan kemampuan kita. Tapi kita perlu, walaupun nggak usah kita minta, visi misi Bang Anies sudah ada di Bapedanya DKI. Oke. Ini gubernur dulu apa sih programnya? Ini apa yang udah selesai, apa yang belum selesai? Oh ini apa kendalanya ini? Ini anggaran ini berapa? Oke ini berapa lama? Aduh. Yang paling enak tuh kalau ada duit enak. Yang nggak enak tuh kalau nggak ada duit. Puyeng kan tuh. Puyeng. Nggak semua pemerintah daerah itu punya duit. Maaf, karena PAD-nya tergantung kan. Iya. Makanya saya syukur waktu kemarin saya sebelum mundur jadi gubernur, Pak Presiden Jokowi memberikan 14 proyek nasional ke Provinsi Banten. Yang utama adalah tol Serang Panimbang. Serang Panimbang ini memang khusus buat menunjang kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Dulu dari Serang ke Tanjung Lesung itu kira-kira 5-6 jam. Siapa yang mau wisata di sana? Jauhan. Jalanan, maaf. Kamu boleh jalan sampai sekarang. Itu jalanan sekarang masih zaman dendels. Bener. Jalannya kecil, sempit, RO-nya paling ya 7 meter. Kalau udah ada dua bus pariwisata, spionnya udah paling mentok tuh pas itu. Nah saya ngomong sama Pak Jokowi, Pak izin. Banten ini cuma 2 kabupaten yang dalam tanda kutip miskin. Tapi potensinya besar, Pak. Apa, Mas? Pandeglang, Lebak. Nah ini kita, Bapak kan yang menyetujui untuk kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Nah sekarang untuk menunjang sana, ini perlu infrastruktur ini. Besok kejar Pak Basuki, Menteri PUPR. Dia ngomong, Dul, gua kalau udah Banten udah perintah Babe nih. Dapatlah alhamdulillah, tidak ada dalam perencanaan menjadi prioritas utama. Bangunlah tol Serang Panimbang. Itu satu. Kedua, 15 Februari tahun 2015, ingat saya. Perintah Presiden melalui Kementerian Perhubungan.
Apabila mendarat di Bandara Soekarno-Hatta harus disebutkan selamat datang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dulu selamat datang di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Iya. Saya bilang Taunya Pak, di Pak Jakarta Jokowi itu. dulu, Pak maaf izin, nggak semeter pun tanah Cengkareng ini, tanah bandara ini punya Jakarta. Dulu kan namanya CKG, dulu CKG Pak, Iya. CKG Cengkareng, kurang Cengkareng. panjang mundur ke sini. Oh gitu, Iya, orang taunya tuh Jakarta. itu loh. Jakarta. Makanya sekarang maaf, kalau internasional memang mereka masih sebut Welcome to Jakarta. Iya, benar. Tapi kalau nasional wajib. Ya kadang-kadang kalau pulang walaupun ya maaf udah nggak jadi gubernur. Kalau saya pulang ya mendarat sih happy juga saya. Selamat datang di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Alhamdulillah. Itu zaman saya itu. Kesebut juga. Tersebut juga akhirnya. Kemudian tol. Mhm. Serpong Balaraja. Tol Kunciran. Tol BSD ke Bogor. Itu zaman saya jadi gubernur saya minta sama Pak Presiden. Pengertian minta bukan baru. Memang sudah masuk dalam perencanaan. Tinggal prioritasnya itu yang dibilang harmonisasi. Nah, Bang kan udah punya pengalaman nih Ya, ya. di Banten. Kalau jadi nanti di Jakarta, mau benerin apa nih, Bang? Problematik Jakarta itu kan satu, macet. Kedua, banjir. Betul. Ketiga, kemiskinan kota. Biar saya tambahin nih, Bang. Nah, Susah cari kerja nih, oh, Bang. iya, itu kan kemiskinan kota harus kita jabarkan. Yang S1, S2 juga susah nih, Bang. Benar, benar. Itu kan harus dijabarkan. Kan akibat dari itu kan Heeh, tingkat kemiskinan kan tinggi. betul. Sekarang ini mungkin terjadi nih, mulai berasa kan. Yang masyarakat menengah pendapatan sudah menurun. Ini kan Iya. harus dikasih, istilahnya dikasih apa ya? Ya bahasa ini harus dikasih apa nih? Suplemen untuk pertanyaan kemarin gini, Bang, kalau abang jadi wakil gubernur, JIS gratis. Lapangan bola, JIS. Mm-mm, Saya bilang nggak mungkin dong gratis. mm-mm. Lah kalau gratis operasionalnya gimana? Iya, nanam rumput sendiri. Yang tukang rumput tiap hari dicabutin, disiram. Mm-mm, Listrik gimana? mm-mm. Kan nggak mungkin. Bagaimana cara? Bisa insentif yang lain, mungkin pajak kita ringankan. Oke. Mungkin kita bisa bentuk yang lain. Tapi kalau gratis nggak mungkin lah. Gratis malah salah kita. Bayangin. Itu saya dengar itu 1 tahun dibutuhkan hampir 120 M 1 tahun untuk operasional. operasional. 1 tahun. Mhm. Liga satu kompetisi di situ terjadi katanya 25 atau 28. Oke? Sewanya 1 M. Mhm. Kali 28 berapa? Jadi 28. 28 apa? M. Pendapatan 28 M, operasional 120 M. Kagak nutup. Makanya itu juga yang harus kita tanya. Kenapa dipaksain di sono? Makanya kenapa maaf Bruno Mars main, Iya. bintang penyanyi lain main. Untuk apa? Untuk ini. Menutupi biaya operasional. Aduh, lo belajar masih Sidul lo. Serius ini. Walaupun saya belum baca yang tertulis, tapi saya dengar. Mhm. Bagaimana? Berapa tuh biaya operasional? Sekian bang. Waduh. Kalau cuma ngarepin nyewa lapangan bola aja, nggak ketutup. Yang satu kompetisi cuma 28 pertandingan di situ. Sewanya 1 M. Berarti cuma pemasukan 28. Biayanya 120. Tapi pada intinya nanti kalau misalnya jadi nih, jadi wakil gubernur, Bandul pasti punya solusi. Harus ada solusi walaupun belum tentu selesai dalam masa fase. Oke. Nggak bisa. Oke. Udah dah, nggak usah janji-janji bohong. Mm-mm. Tapi artinya pasti harus ada solusi. Mhm. Kampung Bayan, Betul. masyarakat dulu yang tinggal di situ. Mhm. Kenapa nggak bisa masuk ke apartemen atau ke rumah susun di situ? Kan harus diselesaikan. Apa sih masalahnya? Tahu. Cuman nanti deh komennya. Tak terlalu tahu gue. Bang Dul, sebelum ini Ren mau cari makan dulu. Yuk, gue juga lapar. Tar dulu nih. Apa? Sebelum kita pergi nih, 3 kata nih Apa tuh? buat Jakarta Nah, dari Bang Dul. Kalau misalkan Bang Dul nanti jadi wakil gubernur. Jakarta menyalah itu tagline kita. Menyala. Menyala. Menyala Bangku. Happy. Bahagia. Gitu loh, semangat.
Itu aja. Baru satu. Menyala tuh lengkap, udah kemana-mana itu. Dua lagi. Tanggal. Dua lagi, Dua lagi. Jakarta Jaya. Jakarta Jaya. Jakarta- Maknanya apa nih Jakarta Jaya Jaya? itu adalah sukses. Sukses. Sukses, Warganya gitu. juga sukses. Warganya, dong. terutama harus warganya. Makanya kenapa program kita, maaf, sekalian gua kampanye nih. Mas Pram tahu. Insentif RT di Jakarta sebulan 2 juta. Nah, naik. RT, namanya RT. RW 2,5 juta. RW, RT itu singkatan rukun tetangga. Lu ngebayang nggak dia ngurusin tetangga berapa banyak? Insentif 2 juta gini hari. Gini hari, cukup nggak? Kurang. Makanya kita bilang naikin jadi 4 juta. Dengerin. Gua kampanye Calon nih. RT, nih. Kalau lo nggak pilih gue, tekor aja lu. Calon RW, RT nih. rukun, warga. Bayangin RT ngurusin tetangga, RW ngurusin warga. Iya. Insentifnya 2,5 juta. Naik berapa nih Bang? 5 juta. 5 juta rupiah. Siapa yang mau jadi RW nanti? Makanya sekalian deh, gua lapar nih. Ada lagi Bang? Itu hitungan Mas Pramono. Oh. Dia sampaikan ke saya. Ya kita kan bukan pengurus RT. Tahu kita, saya juga dekat dengan. Mana mungkin ya Bang gini hari, nggak bisa lah no. Ini ngurus sekian banyak nih. Kemudian CCTV setiap Iya, kalau gitu harus nambah nanti. meningkatkan, menurunkan kriminalitas, Betul. kemudian kenyamanan, harus happy. Tapi barangkali ada orang nggak demennya, ada gue CCTV matiin di mana-mana gitu gue kan. kelihatan juga. Ada yang begitu. Tapi itu kan bagian dari pelayanan. Benar. Gitu loh. Jadi ya tentulah kalau kita ngobrol enaknya memang presentasi. Benar. Jadi paham. Maaf, misal konsep banjir seperti apa. Ini bukan konsep yang baru, konsep lama tapi belum sempat tereksekusi. Karena nggak bisa, kalaupun konsep ini dijalankan, itu nggak bisa minimal 4 tahun baru bisa. 4 tahun. Baru bisa hanya buat drainase saja. Drainase aja? Nggak. Oh, Bayangin. cukup lama. Sangat lama. Nggak mungkin kan sekarang tiba-tiba semua Jakarta digali. Ngebayang? Iya, nanti Artinya macet. harus sistem. Oh, oke. Sistemnya apa ya? Oh, ada sistem. Ada sistem. Tokyo itu membuat infrastruktur drainasenya luar biasa. Jacking, bor. Tahu deh kita. Karena dulu waktu bikin Denpasar, termasuk saya membantu mensosialisasikan itu. Kamu bayangin dulu Bali, Kute itu, semua restoran, hotel, itu semua buang limbah ke tanah. Nggak ada drainase pembuangan. Dibikin got, semua distribusi, buangnya ke bebas, suwung. Ada tanah 10 hektar. Makanya kamu lihat kan tiap tahun dulu, walaupun sekarang masih, tiap tahun kan ikan mati. Di sekitar Kuta itu. Kenapa? Limbahnya dibuang sembarangan. Sekarang tidak. Semua limbah diproses, disuung, baru dibuang ke laut. Kok tahu dari mana? Tahu, karena saya pada waktu itu orang lingkungan. Jadi saya belajar waktu itu memang persiapan Banten mungkin nggak seperti itu ya. Kalau nggak didesain sekarang, repot kita. Terakhir Bang, ini sih yang paling banyak dikeluhkan oleh terutama para pekerja Ya. yang menggunakan transportasi umum. Kapan Jakarta transportasi umumnya bisa terintegrasi? Oke, kita nggak akan pakai mobil, pakai motor pribadi, asal benerin tuh. Benar. Bisa nggak tuh Bang? Sekarang kalau gini, pilih? gini harus tahu juga tentang apa ya geografis lah. Gini, bukan membela diri. Jakarta ini kan unik. Uniknya begini, siang dia 14 juta, malam 9 juta. Bisa maksudnya gimana? Nah, siang 14 juta, itu hampir 3 atau 4 juta pendatang datang ke Jakarta. Ini kan sistemnya disiapkan buat itu. Kalau orang tengah Jakarta dia nggak bakal kerja jauh. Ini maaf, Bekasi, Tangerang, Bogor, kan datang. Pakai apa? Kereta. MRT, segala macam. Memang mau dibanyakin, menarik. Jakarta ini kan macet kalau jam kerja dan jam pulang. Pagi macet, Sore. sore macet, siang
kosong. Mhm. Ini oke, kita jumlah naikin frekuensi. Ini invest besar loh nih. Kemacetan cuma ada di situ. Nah, kemudian sisa kosong ini mau diisi apa? Itu mesti dihitung. Satu, ada ilmu yang menarik bagi saya. Ilmu yang paling cetek kayak kebetulan saya supir oplet. Tiap lebaran Jakarta kosong. Betul. Nah, kan artinya ada potensi. Mhm. Ini kok bisa begini ya? Apa mungkin kita bikin lebaran tiap bulan? Bahasanya begitu loh. Supaya apa? Karena efek dari kekosongan kota, karbon turun. Kebahagiaan masyarakat meningkat. Iya, benar. Bayangin kemarin kita yang namanya Car Free Day. Happy banget kan? Mhm. Car Free Day, Sabtu, Minggu. Kalau gue barangkali langsung ya seminggu 3 kali. Cuman efeknya kerja gimana? Bahasanya seperti itu. Mhm. Bener, kayak kemarin. Contoh soal, kita masuk naik busway, ngetap. Mhm. Kan masuk pakai tap. Mhm. Ini tapnya bisa 4-5 kali nih. Nah, itu juga. Kan Viral berarti itu. Viral itu Bang Dul. Ya artinya, itu yang kadang-kadang saya suka ngamatin yang kecil-kecil begitu. Oke. Ini berarti, ya pasti aja kalau tiap hari begini, pasti sistem juga akan terganggu kan. Betul. Nah artinya, pada hari yang peak, Sabtu Minggu, terutama di jam pagi, sistem ini nggak boleh terganggu. Soal begitu ini 4-5 kali, ini ngantri panjang nih. Bis kagak jalan-jalan. Bos nggak jalan-jalan. Kan sebetulnya bukan gampang, simpel. Permasalahan kita lihat. Mhm. Cuman nggak pernah ada orang cari apa sih solusinya. Oke. Harus. Maaf. Kemarin kalau kita tap, kan kita masuk tuh. Ada pintu yang begitu tuh, ada yang begini. Ini kenapa jadi begini, ketekuknya beda-beda nih gue bilang. Itu maintenance berarti penting. Betul. Sangat penting. Itu viral Bang Dul. Iya, itulah pengamatan. Ini Mas Pram juga, waduh, ini kalau kita masuk begini aja udah salah ini katanya. Iya, lama banget. Saya bilang, nah artinya kita paham. Cuman artinya gini, Jakarta itu tidak bisa mengerjakan sendiri. Karena jumlah populasi pengunjung itu, inilah yang membuat harmonisasi Jakarta bergerak. Saya minta maaf, nak. Saya ini dulu waktu jadi gubernur Banten, saya adalah ketua tim koordinasi Jabodetabek Unjul. Karena dulu setiap 2 tahun, kalau saya nggak salah setiap 2 tahun, gubernur Jabodetabek ini bergantian menjadi ketua. Saya pernah menjadi, kemudian waktu itu masih Kang Heri Irawan waktu Bandung, Jawa Barat. Kemudian waktu itu Jakartanya Ahok segala macam. Jadi saya bukan paham tapi tahu. Inilah makanya kenapa, maaf, kenapa Pemda DKI memberikan bantuan besar kepada wilayah penyangga. Maaf, bisa ratusan miliar tuh. Untuk apa? Transportasi, untuk infrastruktur. Maaf, kota Tangerang dapat, Kabupaten Tangerang dapat, Bekasi dapat, Bogor dapat. Supaya apa? Untuk ini. Tapi kita sepakat, untuk apa ya? Misalnya, infrastruktur jalan, oke. Maaf, Jakarta nih row 40 meter, tol besar. Begitu masuk Cibinong, 15 meter. Iya. Ini kan stuck, yang dibilang bottleneck. Ini nggak boleh lagi begini, harus gini kan. Dia mau begini nggak punya anggaran. Itulah makanya pemerintah daerah Pemda DKI memberikan bantuan untuk melakukan ini. Untuk apa? Oke, kita dua. DKI punya dinas perhubungan, punya aset bus. Tapi Jakarta juga punya kepentingan di situ. Betul. Nah, jadi itu yang harus kita duduk gitu. Jakarta sanggup berapa? Anggaran sekian. Oke, misalnya maaf. Busway jumlah berapa? Misalnya saya belum tahu. 1000 kendaraan aja masih kurang, berarti harus nambah. Tapi kita bertanya tadi, penuhnya tuh pagi sama sore. Iya. Ini memang kurang busnya. Kita isi. Tapi begitu di siang, ini kosong. Iya. Ini bus kemana? Kan mesti dihitung. Oke. Terus di Kamu ngebayang? Motor. Kamu ngebayang? Saya bicara dalam frame yang kecil saja. Saya pernah menjadi penanggung jawab Bulan Bung Karno di GBK. Yang saya urus 180.000. Oke. 1.900 bus. 1.900. Bus. Itu yang harus saya urus. Bukan saya urus, kita mengurus. Ini mau lari kemana? Bos itu ada yang dari Surabaya, ada yang ini kan ya maaf karena itu kan Bulan Bung Karno pasti kader kita kan. Persyaratan dari ibu tidak boleh bus parkir di dalam GBK. Waduh. Mau kemana larinya? Iya, mau diparkir di mana itu? Emangnya enak jadi pimpinan, enakan jadi supir oplet. Waduh, mikir saya.
Kudu nurut nih. Ini mau mesti nggak lari mau. kemana? Oke, sebagian kita lari ke Monas. Paling cuma muat 400 bus. Oke, kita lari ke mana? Kita lari ke apa namanya, ke apa tuh yang angkatan udara yang Pancoran. Arion. Di situ ada tanah yang bisa dipakai. Tapi cuma muat 200 bus. Kau bayangin, 1.900 bus saya mesti atur. Mau naruh di mana? Enggak boleh kecuali bus artis. Bus artis. Itu GBK cuma bisa nampung parkir timur itu nggak lebih paling 120, 150 lah bus. Lah ini 1.000. Nah, Sama berarti kayak mengatur. artinya, wow, kita rapat sama Polda, kita rapat sama Direktur Transportasi, wah, dia presentasi tentang, oh begini ternyata. Seumur-umur saya baru masuk ke ruangan apa itu, kontrol itu, yang CCTV segala macam. Wow, hebat juga di DKI. Nah artinya, tentu nggak akan selesai dalam waktu 1 periode, 2 periode tidak. Kalau kita nggak konsisten. Makanya maaf, kita perlu ketemu Bang Yos, kita perlu ketemu Bang Foki, Bang Foke, kita perlu ketemu, maaf mungkin Ahok, kita perlu ketemu Bang Anies, kita perlu ketemu Pak Jokowi sebagai gubernur. Kita pelajarin apa. Oh, apa yang belum ini? Oh, infrastruktur baru begini. Oke, kita perpanjang jalur. Mau larinya kemana? Jakarta udah nggak punya lahan. Oh, masih ada. Apa misalnya? Ancol, semua kan jalan layang. Bawahnya kali Ancol. Boleh dicor, boleh bikin jembatan. Nah, kita iya. Coba kamu lihat, Glodok Harmoni. Dari Glodok sampai ke Istana. Macet luar biasa kan? Iya. Mau bikin jalan di mana? Oh, ini masih ada kali nih. Bikin cor di situ, bikin jembatan lah. 2. Kalau nggak bisa. Nggak mungkin. Bikin jalan baru ya. Nggak mungkin. Sekarang maaf. Kemarin kebakaran di Manggarai. Betul. Bagaimana rumah nggak habis 1.000? Jalanan kecil, air nggak ada. Berambuir nggak bisa masuk. Semi permanen. Semi permanen. Iya. Terus pertanyaan, apa mau begini terus? Ya kalau mau begini terus jangan jadi gubernur wakil gubernur. Kita harus merubah ini. Dalam arti kata, maaf saya juga bukan seiman-iman inilah. Saya paham bagaimana. Allah tidak akan merubah sebuah kaum sebelum kaum itu merubahnya. Itulah yang dipegang. Pertanyaan kita, lo mau begini terus? Kalau lo mau begini terus, bukan gua orang. Tapi kalau lo mau berubah, lo pilih gua. Dengar, catat. Paham? Wahintum, Wahimna. Ini mah kita sebagai warga nih, sebagai warga lokal gitu ya, mendoakan aja. Amin, mudah-mudahan. Semoga Pak Pram dan Bang Dul ini lancar. Amin. Tidak ada drama-drama Insya ya Allah. nanti ya sampai pencoblosan. Mudah-mudahan. Tidak ada kecurangan lagi Mudah-mudahan, gitu ya di pilkada sampai nanti Jakarta punya pemimpin baru. Nih, makasih banyak. Terima Bang kasih. Dul. Pok, jadi mau Artinya- makan gado-gado, mau makan apa ini ketoprak? Kita cari makan dulu. Ah, Habis oke. itu kita ngomongin politik lagi, boleh? Oke, boleh. Di luar sana? Ya. Ayo, yuk. Yuk. Traktir nggak nih? Iya, kita bayarin. Yuk, Bayarin. yuk. Ayo. Assalamualaikum. Makan dulu.